Dionisius, Dwi Intan, Fatumah Balkis, Istina, Melvin, Naufal Aditya, Naufal Aditya, Arya, Indita, Razika, Rito, Ridwan, Ridwannya mana? Oh iya, Selvina, Syafa Agista, Yosi, itu sudah. Oke, berarti cuma satu anak ya yang nggak masuk. Dari ini pelajarannya apa? Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Berdoa dulu. Untuk memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa. Oke, dari ini pelajarannya PPKN ya. Dibuka dulu buku paketnya, dibuka dulu buku tulisnya. Ayo dibuka dulu. Buku paketnya mana? Paket buku tulis. Coba. Saya juga dibuka dulu. Terakhir materi kita sampai mana? Ini pada ngantuk semua ya? Masih semangat kan? Ayo coba kasih ingat ya terlebih dahulu refleksi. Materi kemarin tentang apa? Tentang apa? Sejarah. Sejarah Pancasila. Ada apa aja sejarah Pancasila itu? Ada organisasi BPU, kemudian ada apa lagi? Sidang, ya sidang pertama kan? Sidang pertama. Jadi poin-poin dari materi kemarin itu adalah sejarah Pancasila. Iya, Ridwan. Ridwan mencatat tidak? Ya, buka dulu buku catatannya. Sudah. Oke, hari ini Bu Aulia mau menjelaskan materi kelanjutan dari kemarin. Masih tentang Pancasila, ya kan? Ini bisa dibaca ya? Apa? Perumusan Pancasila oleh panitia 9. Panitia 9 ini apa itu maksudnya? Panitianya jumlahnya? Oh gitu ya? Itu yang paling logis sih. Nah, jadi perumusan Pancasila oleh panitia 9 itu dilaksanakan ketika apa ya? Ketika sidang yang keberapa? Pertama atau kedua? Pertama. Nyebutnya pertama ya, bukan ke satu. Betul. Jadi ketika setelah selesai sidang pertama itu dilanjutkan pembentukan panitia 9. Dilanjutkan pembentukan. Ada yang tahu siapa aja? Ayo coba ditulis dulu. Tak dikit ya Kak. Tokoh panitia 9. Kalian juga punya buku bukan seperti kalian tapi kunyil.
Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Tulisannya Subarjo. Terus yang kelima, AA Maramis. AA Maramis. AA Maramis sebetulnya itu singkatan ya, teman-teman. AA Maramis. Siapa? Ada yang tahu AA-nya itu apa? Alexander Arnold. Tulis di sini ya. Adrian Maramis ini dari timur, daerah timur. Ya, AA Maramis biasanya lebih dikenal dengan AA Maramis. Tapi singkatannya itu ya. Terus yang keenam, Abdul Wahid Hashim. Ada yang tahu siapa itu? Abdul Wahid Hashim. Abdul Wahid Hashim. Yang keberapa ini? Ada yang tahu siapa? Agus Salim. Betul. Agus Salim. Yang ke delapan, Abi Kusno. Abi Kusno. Abi Kusno. Abi Kusno. Cokro Seoso. Tuliskan aja. Abi Kusno. Kelihatan enggak? Jadi C itu TJ. TJ zaman orang dulu tuh C. TJ Cokro
Iya. Kira-kira kenapa ya tujuannya kok ada panitia sembilan itu? Apa yang melatar belakangi? Apa? Ya, kan kemarin kalian sudah mencatat kan 3 tokoh. Ada siapa aja itu? Ya, kan dari ketiga tokoh itu kan apa ya, masing-masing kan beda-beda nomor 1 sampai 5. Akhirnya dari berbagai beda pandangan itu dirapatkan kembali melalui panitia. Nah, apalagi itu kan belum disahkan ya. Disahkannya kapan kak? Disahkannya kan tanggal 18 Agustus 1945. Iya, disahkannya apa? Ya disahkan dari sila pertama. Itu kan sila pertama bunyinya gimana? Sebelum jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Tahu. Tahu kan? Ibu mau ada kayak di buku paket. Coba kalian lihat. Di buku paket ada yang namanya ini. Ketuhanan yang memeluk agama syariat masing-masing. Ya. Bunyi sila pertama sebelum adalah ketuhanan. Jadi sebetulnya di panitia 9 itu meluruskan satu tujuan untuk apa? Dasar negara. Kan awalnya 5 sila itu beda-beda sebelum menjadi yang sekarang. Nah, apalagi ketika adanya panitia 9 itu yang paling jadi sorotan itu yang di sila pertama. Dan kalau sekarang itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, itu disahkannya tanggal 18. Nah, tapi sebelum tanggal 18 itu bunyinya gini kan, ketuhanan yang berserikat menurut agama dan syariat masing-masing. Nah, kemudian dikomplain kan, dikomplainnya apa ya? Ada yang usul, bukan itu ya, masih usul. Padahal agama di Indonesia itu tidak hanya satu, walaupun beda-beda harus tetap satu jua, ya kan? Kalau masing-masing berarti tidak bersatu, tapi sendiri-sendiri, ya kan? Paham ya? Nah, kemudian diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha ini baru awal ini. Di sini hafal semua Pancasila? Hafal? Atas ya? Ya. Ridwan. Bunyi Pancasila sila kedua. Mana Ridwan? Oke, sip. Terus siapa ya? Ada yang namanya siapa ya? Aulia kok lupa ini. Ridho sila keempat. Yang ciri-ciri. Nah, siapa ya? Lupa ini. Bentar. Kamu harus lihat hafal ini. Yang cewek ganti ya. Intan sila ketiga. Satu lagi ya, Ashila sila kelima. Berarti semuanya hafal ya. Nah, Aulia Hana
Misal kalian mau ada pembentukan ketua kelas. Nah, ketua kelas, sekretaris, apa namanya? Bendahara, seperti itu. Udah itu toh. Ya, jadwal piket itu termasuk penerapan sila keempat. Kalau sila kelima, apa Cak? Penerapan sila kelima. Kalian di lingkungan pernah ikut kerja bakti? Kalian ikut kerja bakti apa cuma ambil gorengan? Oh, ambil gorengan ya? Sampai ambil adit ya? Oh, iya. Sila kelima kamu pernah ikut kerja bakti? Gotong royong itu termasuk penerapan sila ke Bu Aulia mau memperlihatkan video, perhatikan baik-baik ya. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Kelihatan ya sih tadi? Ini yang lagi viral ya. Pastinya kalian sebagai anak Gen Z udah mengerti. Kasihan ya. Yang korupsi malah nyemir Sa. Dari 2016 hingga 2024. Sepanjang itu, tubuh binatang Surabaya dipenuhi sejumlah masalah, khususnya kondisi tubuh satwa yang terus tak wajar. Dimuat Kompas.com Maulul Anwar menjadi tersangka dugaan korupsi dana operasional. Asisten Pidana Khusus Aspiksus Kejati Jatim IPB Punya Atmaja menjelaskan bahwa kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan KBS ini ditaksir mencapai 10,2 miliar rupiah. Selain kerugian negara, yang menjadi perhatian khusus dalam kasus ini adalah dampak langsung dugaan korupsi terhadap kondisi KBS. Punya memaparkan bahwa anggaran yang semestinya dialokasikan untuk operasional harian, termasuk pakan dan perawatan satwa, justru tidak terserap sebagaimana mestinya. Akibatnya, sejumlah wahana dan fasilitas kebun binatang mengalami stagnasi pembangunan, kondisi kebersihan menurun, serta infrastruktur banyak yang rusak dan tidak terawat. Kondisi ini turut berdampak pada kesehatan satwa koleksi KBS yang dilaporkan mengalami penurunan berat badan, rentan sakit, hingga risiko kematian akibat minimnya perawatan yang layak. Tim penyidik mencatat salah satu titik penyimpangan yang paling mencolok terjadi pada pos anggaran pakan satwa. Ditemukan indikasi bahwa jumlah anggaran pakan yang sebenarnya dicairkan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban resmi atas perbuatan. Tersangka C dijerat dengan pasal 603 atau subsidiary pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Guna kepentingan pemeriksaan lanjutan, Kejati Jatim langsung menahan tersangka di rumah tahanan rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim untuk masa penahanan awal selama 20 hari ke depan. Jangan lupa subscribe ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video ini? Apa Cak? Korupsi. Ada yang udah pernah ke KBS? Di kebun binatang di Surabaya? Belum. Ya mungkin kebun binatang yang di dekat sini gimana ya? Google. Pernah? Udah ada yang pernah ke kebun binatang?
Nah, sebelum masuk ke mulai sekarang lagi. Yang lagi viral juga saya. Viral, pasti tahu ya anak-anak. Tiga anak ini harus menjalani hidup tanpa sosok ayah setelah Kade tewas dikeroyok warga di Banjardinas Juwadi, Kecamatan Batu Riting, Tabanan, Bali. Pengeroyokan terjadi setelah Kade terpergok mencuri ayam aduan di lokasi pemirsa. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 24 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu Kade tertangkap tangan mencuri ayam milik warga bernama Iwayan Adi Suteja. Perbekal Desa Sidinapa, Imade Sutarmo mengaku ikut terpukul ketika menjemput jenazah korban. Momen yang paling membekas baginya adalah saat melihat anak-anak Kade menangis kehilangan ayah mereka. Kade meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Anak sulung telah berkeluarga, sementara anak kedua masih duduk di bangku kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih bersekolah di kelas 1 sekolah dasar. Menurut Sutarno, apapun kesalahan yang diduga dilakukan seseorang, penyelesaiannya seharusnya tetap melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan yang menghilangkan nyawa. Sutarno mengaku turut merasakan duka yang dialami keluarga korban. Sutarno ikut sedih saat melihat anak bungsu korban menangis terseduh-seduh. Momen putri bungsu Kade menangisi jenazah sang ayah juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tampak bocah perempuan itu berada di antara kerumunan orang-orang memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri apabila memergoki seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurutnya, orang yang diduga melakukan pelanggaran cukup diamankan dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, keluarga korban tersebut telah memilih mengikhlaskan kepergian Kade. Hingga saat ini, pihak keluarga juga belum mengajukan laporan polisi terkait dugaan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasubag Polres Tabanan itu Putu Wiwi Jendrayani menuturkan personel Polsek Batu Riting sebelumnya tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu petugas mendapati Kade sudah dalam kondisi meninggal dunia. Motor dari Kade juga hangus dibakar warga. Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk seekor ayam yang hendak dicuri, 1 bilah golok, serta tas berisi tali, ketapel, batu, dan sejumlah uang tunai. Wiwi mengatakan tim Inavis Satreskrim Polres Tabanan juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi sidik jari di lokasi. Jasad Kade dievakuasi ke Rumah Sakit Umum RSU Semarati Tabanan. Jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat sore.
banyak warga yang main game sendiri. Alhasil bapak itu, iya benar, royok sampai meninggal. Apalagi motornya juga dibakar. Nah, menurut kalian itu melanggar Pancasila kan? Sila keberapa? Iya, semua juga ya. Apalagi sila kedua, tidak memanusiakan manusia. Ya memang bapak itu salah karena sudah mencuri, bukan hak beliau. Tapi tidak membenarkan aksi hakim sendiri kan? Iya, masa satu ayam dibalas dengan satu nyawa? Nah, kan itu termasuk perbuatan yang sangat kecil, ya kan? Jadi kalau di sini kalau ada permasalahan apapun jangan pernah main hakim sendiri. Kalau misal ada teman yang salah harus ditegur dengan baik. Kalau memang sudah tidak bisa ditegur dengan baik, bisa dilaporkan ke bapak ibu.
Kalau sudah boleh berdiri. Ya berdiri. Berdiri dulu. Kalian pernah mendapatkan Yuan diri. Kita mau yel-yel tepuk 1 sampai 5. Kalian sudah pernah mendapatkan yel seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah? Sudah. Berarti sama ya? Oke? Ayo dipimpin sama Abisa dan Angel. Yuk. Bisa Angel. Ayo 1, 2, 3. Tepuk 1. Enggak dengar suaranya apa kalau tepuk 1? Harus semangat dikeluarkan suaranya. Tepuk 1. Tepuk 1. Kamu lagi sing duri sama jeneng Adit gak mau suaranya Adit. Tepuk 1. Tepuk 2. Adit ramuni neh. Tepuk 2. Garuni, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Si Ridwan ini balen ini. Ayo Ridwan sini maju. Yang salah maju ya. Cuk. Maju di maju toh. Menemani Agusta. Itu campur. Ayo Jel, dipimpin sama mereka bertiga ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Diacak ya. Diacak ya. Ayo Dit, semangat toh Dit. Nanti kalau yang salah suruh maju. Iya. Oke. Iya loh. Dit. Tepuk 3, Ayo. Saiki siapa jenenge? Si pemasak. Ya apa? Apa ta? Ayo lagi. tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Ayo so. Apa? Ayo maju. Ayo. Tepuk 4, Ayo. tepuk 2. Ini foto orangnya
Hari Tawan. Gak apa-apa, cuma nyanyi Garuda Pancasila. Ayo di sini. Asik, kalian tidak mau maju, tidak menerapkan Pancasila sila keberapa? Semuanya. Tidak mau bertanggung jawab. Sendiri loh. Habis itu sukses. Kita mulai ya, nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, proklamasi. Satu, dua, tiga. Ya, terima jangan sampai dulu. Kalau sudah siapkan alat tulis, silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Yaudah 5-5 ya. Kasihan soalnya kalau nggak silakan dibuka buku tulisnya.
Amen.